Pak Pugu dari PT Interaktif. Bagaimana menentukan upah minimum jabatan manajerial, di mana UMK tidak bisa digunakan sebagai perhitungan upah minimalnya? Misal posisi SPV, manajer, bagaimana kita menentukan angka terendah dalam rentan jabatan tersebut, Pak? Oke, gini, misalkan belum ada struktur pengupahan ya. Katakanlah kita harus tahu data gaji dulu, Pak. Kita harus tahu data gaji dulu. Misalkan di situ ada kelihatan data gaji terendahnya untuk level SPV, katakanlah 6 juta ya. Katakanlah 6 juta. Nah, gimana sih kita mendapatkan angka idealnya? Cara paling mudah ya Pak ya, sama rich people yang lain, bahwa cara paling mudah adalah kita membuatkan standar itu kita naikkan ke angka 3%. Dapatnya dari mana tuh 3%? Dapatnya dari cost of living adjustment tadi. Ya, dapatnya dari cost of living adjustment tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan ada karyawan yang gajinya tabrakan? Kesundul misalkan. Ya kan? Kalau ada karyawan gajinya kesundul, yang di atasnya itu mesti dinaikin dulu. Dinaikin dulu, ya kan? Baru nanti yang di bawahnya itu dinaikkan secara bertahap. Jadi kalau belum ada struktur pengupahan, yang mesti dibuat, kita tahu dulu dasar gaji terendahnya berapa. Oke, kita ambil data dulu. Data yang utama itu kita pakai, gaji terendahnya berapa, kemudian gaji tertingginya berapa. Untuk satu level jabatan ya Pak ya, untuk satu level, udah dapat, kita dapat angkanya, kemudian kita buat gaji terendahnya berapa, kita naikin 3%. Tertingginya juga kita naikin 3%. Ya kan? Gimana cara kita menentukan besaran range salary dari setiap level jabatan? Nah, dalam penentuan range salary setiap jabatan, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita mesti membuat, pertama adalah, kita buat range-nya adalah gaji terendah dikurangin gaji tertinggi kali 100% bagi gaji terendah. Itu kalau kita membuat skalanya. Kalau misalkan udah dapat skalanya, baru kita buat upah tengah, mid salary. Gaji tertinggi dikurangin gaji terendah dibagi 2. Apa yang disebut dengan mid salary atau midpoint atau gaji tengah? Asumsinya adalah itu merupakan gaji ideal yang dibayarkan oleh perusahaan kepada si karyawan. Karena ada gaji terendah, ada gaji tertinggi. Jadi idealnya untuk level jabatan supervisor, gaji terendahnya berapa? Ya kan? Gaji tengahnya berapa? Itu biasa menjadi standar gajinya. Cuma kembali lagi, ketika karyawannya sudah bekerja dan sudah menerima gaji, tentu kan gajinya berbeda-beda. Nah, itulah harus dibuat tentang gaji. Intinya adalah harus diketahui dulu, Pak. Gaji terendah untuk level supervisor berapa, tertingginya berapa. Itu harus kita tahu dulu, Pak. Kalau nggak kita tahu, gimana? Pertanyaannya begitu. Kalau kita nggak tahu bagaimana? Pasti ada gaji terendah, gaji tertinggi. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Karena setiap karyawan ketika mereka menerima gaji, kan ada proses di awal pada saat rekrutmen, ada negosiasi gaji segala macam, sesuaikan dengan budgetnya. Jadi itu salah satu strategi dalam menentukan upah terkecil sama upah terbesarnya itu berapa. Baru nanti dibuat rentangnya itu, ya kan? Gaji tertinggi kurangin gaji terendah, kali 100% dibagi gaji terendah. Tentukan midpoint-nya. Gaji tertinggi kurangin gaji terendah dibagi 2. Caranya adalah seperti itu. Cuma memang kalau kita berbicara rich people mengenai dalam penentuan struktur skala upah, kita tidak berbicara, kita membuat struktur upah itu dalam waktu 1 hari. Enggak. Kita dalam membuat struktur upah itu misalkan 2 hari. Enggak. 1 minggu. Enggak. Idealnya, biasanya dalam melakukan penentuan pembuatan struktur skala upah adalah, biasanya mereka itu lakukan selama 2 minggu. Kok sampai 2 minggu? Karena mereka harus hati-hati. Hati-hati apa? Mereka mendefinisikan setiap tingkat kesulitan pekerjaan, setiap resiko pekerjaan. Tadi saya bilang misalkan seorang finance manager sama HR manager, levelnya sama-sama manager. Cuma kan resiko pekerjaannya beda-beda. Itu yang mesti harus kita hati-hati. Makanya dalam pengerjaan pembuatan struktur skala upah itu benar-benar harus hati-hati. Berapa penentuan upahnya itu, berapa penentuan upah idealnya. Semoga bisa menjawab ya Pak ya.